Halo teman-teman, pagi ini saya habis berolahraga di jogging track Citra 6 ya, tepatnya di sekitar danau. Eh, saya baru-baru ini ada yang bertanya, ini terkait masalah lelang, dan sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah kita bahas. Saya kebetulan pada saat itu diundang di satu grup peminat-peminat lelang ya di Jakarta. Nah, pertanyaannya, eh, apa saja atau alasan apa saja yang bisa membatalkan lelang, ya kan? Nah, jadi alasan-alasannya apa yang bisa, jika digugat bisa, syarat dibatalkan gitu. Eh, saya mencoba menjawab ini dari pengalaman-pengalaman, kasus atau perkara yang kami tangani saja ya, di kantor. Walaupun secara teoritis kan memang banyak hal yang bisa membatalkan. Nah, tapi saya mau ambil satu dua perkara lah. Dan kebetulan kami merilis tahun 2023, akhir tahun 2023 kemarin, kantor kami ya bersyukur ya dipercaya menangani ya seratusan perkara lah, perkara-perkara lelang. Baik itu yang berasal dari cesi atau memang lelang langsung dari pihak banknya. Nah, terkait ini saya menjawab dari gugatan-gugatan yang masuk ya. Salah satunya lelang itu dibatalkan karena satu, terkait dengan sertifikat yang diagunkan oleh salah satu ahli waris. Nah, jadi sebenarnya ahli waris yang lain tidak tahu ketika sertifikat ini diagunkan, karena ini kan waris kan milik bersama. Nah, jadi eh, pengadilan membatalkan ini karena sebagaimana diatur di dalam pasal 9 ya Undang-Undang Hak Tanggungan 4 tahun 96, bahwa yang dibebankan hak tanggungan itu perseorangan ataupun perusahaan yang berkedudukan sebagai debitur adalah yang berpiutang sendiri gitu loh. Artinya tidak mengikat kepada pihak-pihak lain ya, ahli waris yang lain. Nah, berkaitan juga dengan pasal 1320 ya, karena salah satu syarat sahnya perjanjian adalah eh, adanya kesepakatan. Nah, ini kan tentunya tidak ada kesepakatan dengan pihak ahli waris yang lain, dan dikaitkan juga dengan ajas-ajas perikatan ya, termasuk Fakta Sunt Servanda, bahwa eh, ya apa perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya gitu. Nah, jadi kalau dibilang pihak lain harus dibebankan terhadap ini, terhadap hutang bank ini kan ya tidak tepat gitu loh. Nah, jadi ya cukup sebenarnya hanya si debitur sendiri yang harus bertanggung jawab gitu. Nah, inilah syarat dibatalkan eh, lelang tadi gitu. Nah, sebenarnya banyak hal yang bisa membatalkan ya. Kalau sebenarnya secara umum syarat itu diatur di di Permen KU 213 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sebenarnya ada Permen KU yang mengatur apa yang bisa membatalkan. Misalnya syarat pemberitahuan juga tidak dilakukan, ya bisa batal, ya kan? Pengumuman koran. Nah, ini kan hal-hal yang bersifat syarat yang sudah formalitas diatur di dalam eh, di dalam petunjuk pelaksanaan lelang tadi itu. Nah, kalau yang kami tangani pernah juga misalnya sertifikat yang diagunkan itu dulu berasal dari ternyata di balik nama tadi terikat dengan satu pinjaman ya, oleh si debitur. Ternyata si debitur meminjamkan ini adalah modus. Nah, ini banyak nih teman-teman, hati-hati ya. Jadi banyak modus meminjamkan sertifikat lalu dipasang PPJB dengan kuasa hak menjual, lalu dibalik nama sendiri tanpa sepengetahuan si peminjam gitu. Nah, ini juga pernah terjadi. Nah, saya kira ada beberapa poin tadi sudah menjawab ya teman-teman, bahwa itulah hal-hal atau alasan-alasan yang kami temukan di beberapa perkara yang kami tangani. Ini kan pengalaman ya yang kita share nih.
dapat membatalkan lelang melalui putusan pengadilan. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih.